Pemirsa, masih bersama saya Syifa Aulia dalam Berita Kaltim hari ini. Kembali kami sampaikan 3 berita utama Kaltim hari ini. Sebuah minibus di Kabupaten Berau terbakar saat diparkir di tepi jalan. Tahun 2028, pemerintah Kota Balikpapan menargetkan kota ini bebas dari sampah. Ganti rugi kepada pemilik kendaraan yang mengalami kerusakan mesin usai isi BBM di Samarinda mulai disalurkan. Tempat pengolahan sampah terpadu atau TPST atau Intermediate Treatment Facilities ini berlokasi di Jalan Daksa, Balikpapan Timur. Fokus mereka yakni memilah sampah organik dan sampah plastik. Sementara sampah-sampah tersebut dikumpulkan petugas dari Pasar Sepinggan dan Kelurahan Gunung Bahagia. Kepala Bidang Kebersihan Dinas Lingkungan Hidup Balikpapan menyatakan, seluruh sampah organik yang masuk ke TPST akan diproses dan diolah menjadi pupuk kompos berkualitas tinggi. Sementara untuk kapasitasnya, TPST Daksa ini dapat mengelola sampah hingga 10 ton per hari. Namun akibat terbatasnya ruang penjemuran sampah yang sudah diolah, menyebabkan produksinya hanya 3 ton sampah per hari. Jadi di sini namanya Intermediate Treatment Facilities, itu tempat pengelolaan sampah organik. Sampah organiknya asalnya dari pasar maupun dari Kelurahan Gunung Bahagia, tetapi dominannya dari sampah pasar. Sampah pasar itu kan dominan sampah organik, kemudian dibawa ke sini, kita pilah lebih detail lagi supaya organik yang dihasilkan itu nanti kualitasnya lebih bagus. Kemudian kita proses untuk menjadi kompos. Dari kompos itu nanti kita bagikan secara gratis kepada pihak yang memerlukan untuk kepentingan sosial atau untuk kepentingan pertamanan di Kota Balikpapan. Berapa satu hari bisa menghasilkan? Kalau secara kapasitas ITF ini mampu mengelola 10 ton per hari, tetapi secara efektif baru sekitar 2-3 ton per hari. Apa yang menjadi kendala, Pak? Kalau untuk operasional yang menjadi kendala lokasi penjemuran. Lokasi penjemuran itu agak minim, jadi sehingga kompos yang dihasilkan agak sedikit berkurang. Jika pengelolaan sampah bisa lebih maksimal, maka tidak hanya mengurangi jumlah sampah, namun juga mampu meningkatkan produksi pertanian melalui pupuk yang dihasilkan. Amir Hamzah dan Riani Mantini melaporkan dari Balikpapan. Seperti inilah situasi dan pemandangan di tempat pembuangan akhir sampah atau TPA Sampah Manggar di Balikpapan Timur. Sampah dari berbagai jenis yang sudah menggunung itu akan dipilah dan diolah menjadi barang bermanfaat. Sedang lokasi pengelolaannya yakni di tempat pengelolaan sampah terpadu atau TPST. Teknik dan cara pengolahan sampah yang seperti itu ternyata menarik perhatian Kementerian Lingkungan Hidup. Bahkan, pengelolaan sampah dengan cara seperti itu dinilai menjadi yang terbaik di Indonesia. Karena itulah, TPA Manggar ini akan dijadikan contoh dalam sistem pengelolaan sampah yang ramah lingkungan. Ini merupakan TPA yang pengelolaannya relatif paling bagus di Indonesia saat ini. Entah kalau 3 bulan lagi orang pada berkembang semua, sehingga saya perlu datang ke sini untuk mengunjungi langsung contoh best practices yang bisa kita jadikan benchmarking untuk seluruh kabupaten kota. Kita telah memberikan paksaan pemerintah kepada 343 kabupaten kota. Paksaan pemerintah itu suatu administratif resmi dari pemerintah yang harus dilaksanakan.
Kalau tidak dilaksanakan, maka ada pemberatan sanksi dan pengenaan pidana. Ini sudah kita berikan ke 343 kabupaten kota dan beberapa provinsi se-Indonesia. Sementara itu, pihak Dinas Lingkungan Hidup Balikpapan hingga saat ini masih harus bekerja ekstra. Itu karena dinas ini diberi tugas berat, yakni harus mampu mengurangi sampah sebanyak 50%. Tugas tersebut dinilai semakin berat karena batas waktunya hanya 4 bulan. Diindikasikan bahwa Balikpapan dalam sudah sesuai tracknya gitu ya. Nah, cuma memang beliau minta supaya lebih ditingkatkan kembali. Balikpapan dikasih tugas 3-4 bulan ke depan. Karena memang diminta untuk pengurangan sampah itu target RPJMN 50% pengurangan sampah. Nah, sementara target RPJMN yang terdahulu itu kan hanya 30%. Nah, Balikpapan sesuai dengan target sudah memenuhi. Sampai dengan tahun ini kita sudah 28%. Artinya untuk RPJMN yang lalu yang 30% insya Allah tercapai di tahun 2025. Dengan kemampuan yang dimiliki, Dinas Lingkungan Hidup kini terus berupaya untuk memanfaatkan sumber daya agar jumlah sampah bisa dikurangi dengan cara diubah menjadi kompos melalui tempat pengolahan sampah terpadu. Amir Hamzah dan Riani Mantini melaporkan dari Balikpapan. Sampah organik dan non-organik inilah yang kini tengah difikirkan oleh pemerintah Kota Balikpapan. Salah satu upaya yang akan dilakukan yakni dengan memanfaatkan sampah tersebut menjadi bahan atau benda yang bermanfaat. Diyakini tempat penumpukan yang berlokasi di Manggar ini akan dipenuhi di tahun 2028. Mengantisipasi hal tersebut, Dinas Lingkungan Hidup kini bekerja keras untuk meminimalkan jumlah sampah. Di antara langkah yang sudah dilakukan, yakni dengan membentuk bank sampah dan selanjutnya mengubah sampah menjadi pupuk organik. Berikutnya, Dinas Lingkungan Hidup akan mencari upaya untuk mengubah sampah menjadi energi listrik. Jadi sejak 2022, pemerintah kota dalam hal ini Bapeda DLH sudah merapatkan hasil pemetaan sampah yang ada di Balikpapan. Memang TPA itu diprediksi 2028 akan terpenuhi. Tapi sejak 2022 kemarin kita sudah bekerja sama dibantu oleh Kementerian Keuangan dalam hal ini SMI membuat kajian hulu dan hilir. Kajian hulu sampai hilir gitu ya. Dalam rangka nanti TPA tidak seperti sekarang. TPA kita nanti ke depan akan menggunakan teknologi integrasi yang menghasilkan listrik. Jadi sampah yang ada setiap hari 400 ton masuk ditambah dengan ditambang. Jadi yang zona 1, 2, 3 sampai 5 sudah penuh itu akan ditambang dan dibakar ya di generator dan menghasilkan listrik. Ke depan seperti itu rencananya. Diketahui perharinya sebanyak 400 ton sampah yang masuk ke tempat pembuangan akhir. Jika saja rencana mengubah sampah menjadi energi listrik ini berhasil, maka tahun 2028 kota ini akan bebas dari gunung sampah. Amir Hamzah dan Riani Mantini melaporkan dari Balikpapan.